Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Semoga cerita kali ini bisa menghibur teman-teman semua ya. Oke, kita gaspol. Chapter 36-37. CEO tampan ternyata suamiku. Walau Siva sudah pergi, Sylvia tidak merasa bersalah sedikitpun. Dia malah merasa senang, orang yang selalu ikut campur masalahnya sudah pergi. Jadi dia tidak akan kesal lagi. Sil, kenapa kamu biarin Siva pergi? Kita kan sudah berteman lama. Kenapa masalah sepele seperti ini kamu kayak gini? Tanya Sinta yang merasa tidak enak pada temannya satu lagi. Apa lu bilang? Sepele. Kalau ngomong asal jeplak aja lu. Gue paling tidak suka dengan orang yang sok di hadapan gue. Faham lu? Bukannya merasa bersalah malah semakin ngegas bicaranya. Gue kan gak ada maksud kayak gitu Sil, cuman kan. Sinta belum selesai berbicara sudah dipotong lebih dulu oleh Sylvia. Kalau lu sudah bosan berteman dengan gue, lu boleh ikut dia pergi. Gue nggak masalah, yang ada gue seneng, sanggahnya lebih menyakitkan ucapannya. Sinta hanya diam saja, dia tidak mau jika tidak berteman lagi dengan Sylvia. Berteman dengan Sylvia dia bisa memiliki yang dimiliki oleh Sylvia. Jika bukan karena lu kaya dan royal. Gue nggak mau berteman dengan lu, gue masih butuh nampang dari duit lu, ucapnya hanya berani dalam hati. Mana berani Sinta berbicara seperti itu langsung. Yang ada dia dimarahi oleh Sylvia, bukan hanya itu. Bisa saja dia mendapatkan umpatan dan juga makian dari Sylvia. Dia akan dipermalukan juga di depan umum. Dia mungkin akan dijadikan anjing oleh Sylvia, sudah sering Sylvia berbuat sesuka hatinya. Sylvia beranjak dari duduknya, dia ingin menuju ruang VIP yang ditempati oleh Danu dan Soraya. Dia ingin mempermalukan Soraya di hadapan umum. Tapi ternyata dia tidak bisa masuk, karena ada beberapa orang yang berjaga di depan pintu masuk. Saya mau menemui orang yang ada di dalam, ucap Sylvia pada kedua orang yang berjaga. Maaf, Anda tidak boleh masuk, jawab salah seorang yang berjaga. Tapi ini urgen. Sangat penting, ucap Sylvia lagi. Dia mencoba meyakinkan dua orang yang berjaga. Maaf, Anda bisa menyampaikan semuanya pada kami. Kami akan menyampaikannya pada Tuan Muda, jawab salah seorang pria yang berjaga. Tidak bisa, ini harus saya sendiri yang menyampaikannya langsung, ucap Sylvia masih juga membujuk. Tidak bisa Nona. Maaf, tetap tidak bisa, jawab mereka tegas. Tapi, belum selesai berbicara Sylvia sudah diusir dari situ. Maaf Nona, Anda harus pergi sekarang juga. Sebelum kami usir dari sini, sela dua orang yang sedang berjalan. Jika di luar Sylvia sedang memaksa masuk ke dalam ruang VIP yang sudah ada Danu dan Soraya. Kamu senang? Tanya Danu yang selalu memandangi wajah Soraya. Iya mas, makasih ya sudah mengajak aku makan siang di luar. Apalagi ini private room, apa tidak apa-apa berada di sini. Pasti mahal mas bayarnya. Daripada itu lebih baik uangnya ditabung, jawab Soraya malah bilang menabung pada Danu. Tidak apa-apa sesekali, jadi jangan memikirkan yang tidak-tidak. Aku mau membuat kamu bahagia, mungkin dengan cara seperti ini. Jadi jangan merasa sungkan padaku, ujar Danu sambil menggenggam tangan Soraya. Terima kasih mas, aku sangat senang diperlakukan seperti ini. Aku sangat bersyukur akan hal itu, ucap Soraya membalas genggaman tangan Danu. Tidak lama kemudian datang seorang pelayan masuk membawakan makanan pesanan mereka berdua. Silahkan Tuan dan Nona, ucap seorang pelayan ramah yang menyediakan makanan di atas meja. Terima kasih, ucap Soraya. Mereka berdua menikmati makan siang mereka berdua dengan sangat menikmatinya dan terlihat sangat romantis. Setelah selesai menikmati makan siangnya, mereka berdua beranjak untuk melanjutkan jalan berdua, menuju suatu tempat yang sudah direncanakan oleh Danu sebelumnya. Danu menggandeng tangan Soraya untuk keluar dari private room. Mereka terlihat sangat romantis sekali,
yang laki-laki tampan dan yang perempuan cantik. Pasangan yang sangat serasi sekali. Berbeda dengan Soraya dan Danu yang sedang berkencan di siang hari itu. Di sini Lulu sedang bekerja seperti biasanya, dia selalu bersemangat dalam menjalankan pekerjaannya. Lulu sudah selesai bekerja, karena sekarang sudah waktunya semua yang lembur hanya sampai siang hari saja. Aku duluan ya, ucap Lulu pada salah seorang karyawan yang lembur dengannya. Iya, hati-hati Lu, jawabnya. Lulu melangkahkan kakinya keluar pabrik. Dia berjalan biasa saja, Lulu ingin membeli sesuatu untuk Uci. Sebagai kado ulang tahunnya. Lulu melangkahkan kakinya menuju toko perhiasan. Dia pernah melihat Uci menginginkan sebuah liontin, walau bukan emas Lulu membelikannya dengan penuh kasih sayang untuk adiknya. Ada yang bisa saya bantu Mbak? Tanya pelayan toko. Saya ingin beli liontin untuk adik saya Mbak, jawab Lulu. Silahkan dipilih dulu Mbak. Mungkin ada yang sesuai dengan keinginan Anda, ucap pelayannya lagi. Saya mau, yang simple tapi terlihat bagus buat anak berusia 14 tahun Mbak, jawab Lulu menjelaskan keinginannya. Apa ini sesuai keinginan Anda? Ucap seorang pelayan memberikan sebuah liontin yang sangat indah dan juga sesuai dengan keinginannya, juga sesuai dengan usia Uci. Iya, ini berapa harganya Mbak? Tanya Lulu langsung. Ini model terbaru Mbak, harganya 2.570.000 Mbak, jawab pelayan toko. Apa tidak bisa kurang Mbak? Saya hanya ada yang 2.500.000 saja, itu pun jika diperbolehkan, ucap Lulu, sebenarnya dia malu. Tapi dia sudah berjanji untuk membelikan adiknya liontin. Ini, pakai ini saja, ucap seorang pemuda yang tiba-tiba sudah ada di belakang Lulu. Sang pelayan langsung mengambil kartu yang diberikan oleh pria yang di belakang Lulu, dan langsung melakukan transaksi dengan kartu yang diberikan oleh pria yang ternyata adalah Devon. Lulu langsung menoleh ke asal suara yang berada di belakangnya. Terima kasih, tapi Anda tidak perlu melakukannya. Saya bisa membelinya sendiri, ucap Lulu pada Devon. Belum Devon berbicara, pelayan sudah memberikan bungkusan liontin beserta kartu yang diberikan oleh Devon tadi. Terima kasih atas kunjungan Anda, ucap pelayan yang melayani pembelian liontin untuk Lulu. Devon menerima bungkusan yang diberikan oleh pelayan tadi. Lalu Devon memberikannya pada Lulu, awalnya Lulu tidak mau menerimanya. Tapi setelah didesak oleh Devon akhirnya Lulu menerimanya, walau dengan terpaksa. Terima kasih, ini saya anggap hutang, ucap Lulu pada Devon. Terserah Anda, jawab Devon biasa saja. Sebenarnya dia hanya ingin lebih dekat dengan Lulu, wanita yang selalu mengusiknya siang dan malam. Entah kenapa selalu memikirkan wanita yang selalu bersikap dingin dan cuek padanya. Apa kita bisa berteman? Saya adalah warga baru di sini, saya baru saja dipindahkan kerja ke sini dari tempat saya bekerja sebelumnya, jelas Devon pada Lulu. Iya, kita bisa berteman. Anda sekarang tempat tinggalnya di mana? Jawab Lulu sambil bertanya pada Devon. Saya, bisakah jangan terlalu formal? Tanya Devon. Boleh, jawab Lulu. Aku tinggal di kosan Jalan X nomor 5, ucap Devon. Kita berdekatan. Lebih tepatnya dekat dengan sahabat aku, jawab Lulu. Benarkah? Jadi rata-rata yang ngekos di situ karyawan pabrik WJ Corp? Tanya Devon merasa tidak percaya. Iya, semuanya memang bekerja di pabrik yang sama, jawab Lulu. Wah, ternyata di sini bakalan banyak teman. Tidak seperti tempat kerjaku sebelumnya, ucap Devon. Benarkah? Memangnya kamu bekerja di mana sebelumnya? Tanya Lulu mulai penasaran. Di kantor pusat, banyak yang bilang jika aku ini playboy. Ya mungkin karena wajahku yang tampan ini mungkin, jadi dijuluki seperti itu. Padahal boro-boro playboy, dekat sama wanita saja tidak pernah, jawabnya narsis. Aku nggak percaya dengan ucapan kamu. Mungkin saja memang benar, jika kamu memang seorang playboy sejati. Nyatanya selalu ada dimanapun aku berada, ucap Lulu penuh selidik.
Aku tidak sengaja bertemu kamu lagi tadi. Aku cuman penasaran aja sama wanita yang beli sesuatu pakai nawar segala kayak di pasar, jelas Devon. Sorry, bukannya mau menghina atau membuat kamu malu. Cuman aku heran saja, di zaman sekarang masih ada wanita seperti kamu ini. Di saat semua orang mementingkan penampilan dan diri sendiri, kamu malah sebaliknya, ucap Devon lagi. Takut Lulu salah faham. Chapter 37. Aku adalah anak sulung dari keluargaku, aku sekaligus tulang punggung mereka juga. Makanya penampilan menurutku tidak begitu penting. Selagi aku masih berpakaian layak dan juga tidak mempermalukan diri sendiri, itu cukup untukku, jawab Lulu sambil menampilkan senyuman dip satu birnya yang tipis. Devon sangat terkejut dengan jawaban dari Lulu. Bagaimana bisa, di zaman yang seperti ini anak sulung menjadi tulang punggung untuk keluarganya? Ini benar-benar sudah sangat langka bagi Devon. Maaf sebelumnya, jika kamu yang jadi tulang punggung. Di mana ayah dan ibumu? Tanya Devon dengan sangat hati-hati. Ayahku sudah lama meninggal. Jika ibu, dia sudah tua dan sakit-sakitan. Jadi mana mungkin aku membiarkannya bekerja, dengan kondisi yang tidak bisa untuk bekerja lagi, jawab Lulu. Mereka berdua memutuskan untuk duduk di taman, mereka banyak mengobrol. Lebih tepatnya saling bercerita tentang kehidupan masing-masing. Oh, jadi kamu sekarang yang bertugas buat menggantikan posisi ayah kamu mencari nafkah? Tanya Devon, dijawab anggukan oleh Lulu. Ini jika ya. Jika ada seseorang tiba-tiba melamar kamu ingin menikahi kamu, apa kamu akan menerimanya? Apalagi jika orang itu ternyata orang yang sudah mapan dan juga kaya. Tanya Devon ingin mengetahui bagaimana jawaban Lulu jika bertemu dan dilamar oleh orang kaya. Jika itu terjadi maka aku akan menerimanya, jawab Lulu sambil tersenyum smirk. Sudah kuduga, semua wanita sama saja. Semuanya hanya kiasan saja, kukira dia berbeda. Ternyata sama kesimpulan yang disalahartikan oleh Devon. Jangankan mengajak menikah atau pacaran pun itu tidak mungkin. Aku kenal laki-laki saja hanya kamu, itu juga baru kali ini. Jika setiap harinya hanya ada kedua adik laki-lakiku saja. Jadi mana ada yang mau sama wanita seperti aku ini? Kamu ini ada-ada saja, ucap Lulu sambil menatap langit cerah pada siang hari itu. Oke, ternyata dugaanku salah. Dia berbeda, sorak dalam hati Devon. Tapi seandainya akulah orangnya bagaimana? Apa kamu mau menerimanya? Tanya Devon lagi menggali informasi sedetail mungkin. Hahaha, bukannya menjawab pertanyaan dari Devon, Lulu malah tertawa mendengar pertanyaan dari Devon. Kenapa tertawa? Apa ada yang salah dengan pertanyaan aku? Tanya Devon tidak mengerti. Kamu ini kalau ngomong asal aja sih. Kamu saja baru mengenalku, begitu pula sebaliknya. Kenapa malah memutuskan untuk menjalin hubungan dan apalagi menikah? Itu tidak mungkin bukan? Jawab Lulu masih terkekeh akan pertanyaan yang tidak masuk akal menurut Lulu. Memangnya kamu tidak tahu istilah love at first sight? Tanya Devon. Aku tahu istilah itu. Tapi aku rasa itu tidak berlaku buatku, jika kamu memang orang kaya dan mapan. Apa yang kamu lihat dari aku yang seperti ini? Jawab Lulu menoleh ke samping untuk menatap Devon. Aku melihat kesedihan di mata kamu, melihat beban berat yang ada di dalam hati kamu, melihat bagaimana kamu berjuang, melihat kamu sangat gigih dalam segala hal. Melihat betapa menyayangi keluargamu. Tidak penting jika kamu tidak makan atau tidak bisa membeli kebutuhanmu sendiri, yang penting adalah keluargamu. Benar kan? Jawab Devon membalas menatap wajah Lulu. Wajah yang terlihat lebih kusam dan juga terlihat tua dari usianya. Apalagi badan yang kurus, kelopak mata menghitam akibat kurang tidur. Kantung mata yang sangat besar. Menandakan jika dia sangat lelah dengan keadaan, tapi dia dipaksa untuk bisa melakukannya. Dari mana kamu tahu semuanya? Apa kamu memata-matai aku? Tanya Lulu penuh selidik menatap manik mata berwarna abu itu lekat.
Aku tidak perlu menyelidikimu, aku hanya melihat langsung dari mata kamu. Apalagi pada saat kamu menceritakan tentang keluarga kamu, itu sangat terlihat. Bagaimana perjuangan kamu, bagaimana kamu bisa mendapatkan uang untuk tetap bertahan. Dengan melihat kondisi fisik kamu, maaf bukan maksud aku merendahkan atau menghina fisik seseorang. Itu sudah sangat terlihat jelas bukan? Jawab Devon dengan tatapan teduhnya. Juga diiringi dengan senyuman di bibirnya. Apa sekentara itu? Sampai-sampai kamu yang baru mengenalku saja sudah tahu sejauh itu. Tanya Lulu sambil mengalihkan pandangannya menjadi menatap langit lagi. Dari pandanganku memang seperti itu. Tapi entah jika orang lain yang melihatnya, jawab Devon sambil mengedikkan kedua bahunya. Mereka berdua diam. Seperti menyelami pikiran masing-masing, di antara keduanya tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Hingga mereka dikejutkan oleh kedatangan seseorang. Lu, kamu di sini rupanya, ucap seseorang yang menepuk bahunya lumayan keras. Siapa lagi pelakunya, jika bukan Rina? Dia ternyata baru pulang kuliah, dan dari jauh melihat seperti sosok temannya Lulu. Setelah berjalan mendekati, benar saja itu Lulu. Bersama seorang pria lagi, Rina semakin semangat untuk menggoda Lulu. Kamu Rin, bikin kaget aja. Dari mana atau mau kemana? Ucap Lulu sambil bertanya juga. Penampilan Rina juga biasa saja, tapi jika dibandingkan dengan Lulu sangat jauh. Lulu berpenampilan lusuh dan terkesan kampungan. Jika Rina terlihat modis walau pakaiannya biasa saja. Baru pulang kuliah nih, jawab Rina. Ngomong-ngomong, kamu lagi ngapain? Boleh gabung nggak? Tanya Rina sambil mendudukan dirinya di samping Lulu. Aku lagi duduklah masa lagi lari-lari. Sudah duduk baru minta izin. Dasar, gerutu Lulu yang sudah sangat tahu akan sikap sahabatnya satu ini. Iya aku tahu. Ngomong-ngomong dia siapa? Cowok kamu ya? Tanya Rina menggoda Lulu, apalagi dia sambil menaik turunkan alisnya. Oh iya, kenalin. Ini Devon teman aku, ucap Lulu memperkenalkan Devon pada Rina. Devon, kenalin ini Rina sahabat aku, ucap Lulu pada Devon. Devon dan Rina saling berjabat tangan memperkenalkan dirinya masing-masing. Sejak kapan kalian berteman? Kenapa aku tidak tahu? Ah, aku tahu. Atau jangan-jangan kalian ada hubungan ya? Tanya Rina dengan memicingkan matanya menatapi wajahnya keduanya. Tebakan Anda benar sekali. Saya di sini sedang melamar Lulu, Anda malah merusak suasana romantis saja dengan kedatangan Anda di antara kami, jawab Devon dengan ucapan seriusnya. Jadi kalian berdua. Ucap Rina heboh dan dia membekap mulutnya sendiri karena terkejut. Jadi, wah parah nih anak, gue nggak dikasih tahu. Sahabat macam apa lu? Jelasin. Jelasin bagaimana kejadiannya, dan jangan ada yang terlewat sedikit pun, ucap Rina dengan menggebu-gebu meminta penjelasan dari Lulu dan juga Devon. Itu bukan seperti yang kamu pikirkan Rin, dia ini memang teman baru aku. Kita emang sudah sering ketemu, aku kan pernah cerita sama kamu kan tentang laki-laki yang aku ceritain ke kamu, jawab Lulu meluruskan masalah. Jadi dia? Tanya Rina. Iya, dialah orangnya. Dia itu tadi menggoda kamu saja Rin, kamu kan sudah mengenal aku lama. Masa tidak tahu aku seperti apa? Jawab Lulu. Tunggu dulu, aku memang serius sama kamu Lulu. Kenapa kamu bilang ini hanya bercanda? Setelah Devon tidak terima dengan penjelasan Lulu yang bilang jika dia hanya menggoda saja. Wow, jadi Anda memang benar-benar serius dengan sahabat saya ini Tuan Devon. Jika memang iya, datangi keluarganya. Bukan malah merayunya di tempat umum, sungguh tidak mencerminkan lelaki gentle, ucap Rina menyindir Devon jika dia memang serius. Jadi aku boleh datang ke rumah kamu Lu? Tanya Devon pada Lulu. Jika memang mau datang ya, datang saja. Kenapa harus izin segala? Jawab Lulu. Oke,
Nanti aku akan datang untuk meminta kamu pada ibu kamu untuk menjadi istri aku, ucap Devon sangat menggebu. So, apa aku mengganggu waktu kalian berdua? Sela Rina sambil menatap dua orang itu bergantian. Jika Anda sudah tahu jawabannya, kenapa masih bertanya? Jawab Devon dengan sinis. Wah, Anda sudah menyulut api permusuhan dengan saya rupanya, ucap Rina tak kalah sinis. Oke, saya terima permusuhan ini, jawab Devon. Kalian berdua kenapa jadi ribut seperti ini? Aku jadi takut jika nanti kalian malah saling mencintai, ucap Lulu sambil menunjuk keduanya bergantian. Ide amit-amit, jawab mereka berdua kompak. Lulu hanya tertawa mendengar jawaban dari Rina dan Devon. Mereka berdua bisa membuat Lulu menjadi ceria dengan tingkah konyol keduanya.